Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Maharani dari kelas 9 Al-Ma'arij, nomor absen 20 SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Akan menceritakan kisah Nabi Musa dari kecil hingga Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel, dia menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam surat Al-Qasas. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun. Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, kata istri Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yukabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Setelah Musa dewasa, Musa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam, kata Allah sesuai surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekaplah kedua tanganmu dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Demikian tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemani berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun, namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanyalah permainan sihir belaka. Hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun, Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Mengapa kamu beriman
kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu. Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Maksudnya bersilang tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun. Sesuai surat Al-A'raf ayat 123-124. Fir'aun yang sudah berkali-kali menentang Nabi Musa sudah dijatuhkan beragam hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus ayat 88. Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Musa, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Ia siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52-60. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Quran Surat Asy-Syu'ara. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa, kemudian beliau menjawab, Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Perkataan seorang leader yang membuat tenang rakyatnya di saat menghadapi himpitan masalah. Keadaan saat itu benar-benar genting, tidak ada jalan yang bisa dilewati, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, dan Fir'aun adalah kejam yang tak mungkin memberi maaf. Sementara waktu terus membuat jarak, Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan demikian, Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Sikap ini hendaknya kita teladani sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa, yang artinya, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya, dan pengikutnya yang paling akhir melintas telah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Musa ingin segera memukul laut itu agar air kembali ke keadaan semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun,
Allah memerintahkan, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 24. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Musa dengan terbelahnya laut, Fir'aun sadar itu adalah kekuasaan Allah, bukan sihirnya Musa. Akan tetapi, ia membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan demikian, ia tetap lihatlah bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku. Aku akan menangkap 2 orang hambaku, maksudnya Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku. Dan pasukannya bergegas masuk, melintasi belahan laut yang akan membinasakan mereka. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa pun melakukan perintah Robnya. Laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Allah berfirman, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang beserta semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-67. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman tenggelam, dan tidak satu pun dari Fir'aun dan pengikutnya yang bisa selamat. Setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam, Fir'aun mengatakan, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Yunus ayat 90. Nah, itu tadi kisah Nabi Musa yang dari awal sampai Fir'aun tenggelam. Di sini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu 1. Berusaha terlebih dahulu dan pantang menyerah, seperti Nabi Musa yang diperintah Allah setelah mendapat wahyu untuk mengajak Fir'aun dan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Musa tetap berusaha dan pantang menyerah walaupun selalu ada rintangan dan cobaan yang diberikan oleh Fir'aun. Yang kedua, bertaubatlah segera karena masih ada waktu. Contohnya Fir'aun yang sudah telat bertaubat karena waktu ajalnya dia baru mau bertaubat. 3. Jangan menjadi manusia yang sombong. Maksudnya jangan menjadi manusia yang sombong tuh jangan merasa dirinya yang paling hebat, jadi dia tidak mau mendengarkan peringatan orang lain, padahal dirinya itu diingetin buat menuju ke jalan yang benar, kayak gitu. Terus ini pendapat pribadinya, berarti sikap kita saat menghadapi seseorang yang memiliki karakter atau sifat seperti Fir'aun, sebaiknya sabar dan tetap mengingatkan secara pelan-pelan dan bertahap untuk kembali ke jalan yang benar. Sekian kisah Nabi Musa dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati atau mungkin salah-salah kata, ya. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.